Giat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika bagi siswa SMP SMA YPPK 3 Raja Timika. Dalam sosialisasi tersebut, para siswa mendapatkan edukasi tentang perlindungan anak, serta pencegahan kekerasan terhadap anak dan peran kewajiban orang tua, serta anak dalam tumbuh kembangnya di lingkungan masyarakat. Giat yang dilaksanakan dengan menggunakan dana otonomi khusus tahun 2023 tersebut sebelumnya telah digelar di SMPN 5 Timika dan SMP SMA Santo Belanus yang mendapatkan respon positif dari para guru maupun siswa. Dalam pemaparan tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan, termasuk definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga dijelaskan terkait jeratan hukum bagi pelaku kekerasan anak pada pasal 80 dan pasal 76 tentang tindak pidana kekerasan anak dapat dipenjara 3 hingga 5 tahun dengan denda maksimal 100 juta rupiah. Ya, tanggapan saya begitu penting ya, saya anggap begitu penting sosialisasi ini karena yang saya lihat sendiri di lingkungan masyarakat kita itu masih banyak anak-anak yang dia terkena yang namanya kekerasan di dalam rumah tangga, dan gara-gara tidak ada pengetahuan atau tidak, kan kalau masyarakat itu kan kurang ada yang orang tuanya tidak sekolah, jadi pengetahuan akan mentalitas anak itu minim begitu. Jadi ya adanya sosialisasi ini juga untuk membantu anak-anak yang terkena kekerasan di rumah tangga, mungkin itu kekerasan seksual atau apa. Jadi dia bisa tahu gitu, ini itu sebenarnya tuh nggak baik gitu. Yang terjadi sama aku nih nggak baik. Tapi sayangnya sebelum orang-orang itu tidak sadar, makanya diperlukan sosialisasi untuk menyadarkan orang-orang yang tidak sadar kalau mereka dalam bahaya. Jadi anak-anak sekarang harus sadar tentang bagaimana dirinya, kemudian apa haknya, dan kemana dia harus mengadukan ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai seperti itu. Sehingga generasi kita itu tidak terputus pada anak-anak yang berhenti sekolah gara-gara beberapa hal tersebut. Nah, harapannya sebetulnya di luar kali sekolah yang berusaha untuk memberi pengertian pada anak-anak baik dalam mata pelajaran yang terintegrasi maupun sosialisasi, ibadah, tapi juga ada pihak lain, orang tua dan pemerintah yang juga terlibat karena waktu di sekolah kan terbatas nih. Lebih banyak anak itu di jalan, di rumah orang tua, dan harapannya kemudian ada peran aktif juga dari orang tua dan pemerintah. Dan di dalam beberapa kasus justru terjadinya pernikahan muda itu justru terjadi diketahui oleh keluarga, dan dilakukan juga sebagian oleh orang-orang terdekat dari anak itu sendiri. Maka bagi saya kegiatan ini penting dan semestinya dilakukan secara berkelanjutan. Tim Liputan Papua MCTV.